Bab 29. Gia berbalik. Ia pun berniat untuk melihat-lihat sekitaran pesta. Baru saja akan melangkah, langkahnya terhenti saat di hadapannya berdiri seorang pelayan dengan nampan berisi gelas di atasnya. "Terima kasih, saya tidak bisa meminum alkohol," tolak Gia sopan. "Ini free alkohol, Nona," ucap si pelayan. "Tuan itu yang memerintahkan saya," sambungnya sambil menunjuk Zain dengan dagunya. Seketika Gia melihat ke arah pandang si pelayan tersebut. Ia melihat Zain, yang juga tengah melihatnya. Zain yang ditatap pun mengangguk pada Gia. Pertanda Gia harus menerima minuman dari pelayan di depannya. Zain yang sedang berbicara dengan rekan bisnisnya menenggak wine yang berada di tangannya. Sudut bibirnya terangkat kala ekor matanya menangkap Gia yang sedang meminum minuman yang tadi disodorkan oleh pelayan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. 15 menit sudah berlalu. Zain terus memperhatikan Gia dari jauh. Tepat saat 15 menit, Zain melihat Gia sudah mulai terlihat tak nyaman. Zain tersenyum. Obat perangsang dan obat tidur yang pelayan campurkan pada minuman Gia sudah bereaksi. Zain pun mulai kembali berjalan mendekati Gia. "Gia," panggil Zain. "Kau baik-baik saja?" tanya Zain lagi. Ia bertanya dengan wajah sok polosnya. Mata Gia mulai berkunang-kunang. Dia merasa kakinya tak berpijak pada tanah. Tubuhnya terasa panas. Tuan, bisakah kita pergi?" pinta Gia. Ia hampir saja kehilangan kesadarannya. Ia memegang tangan Zain agar bisa mempertahankan penglihatannya. "Baiklah, ayo kita kembali ke hotel," ajak Zain dengan berpura-pura panik. Saat berada di mobil, Gia terus bergerak. Ia gelisah. Ada rasa yang tak biasa yang ia rasakan. Tubuhnya panas. Pikirannya hanya segera mendinginkan diri di dalam kamar mandi. Akhirnya mereka pun sampai di hotel. Kali ini Gia memberanikan diri menggandeng tangan Zain karena tak bisa berjalan seperti biasa. Saat sampai, Zain langsung membukakan pintu kamar Gia. Gia pun masuk meninggalkan Zain tanpa kata. Gia merasakan tubuhnya semakin panas. Tanpa pikir panjang, ia langsung melepaskan sepatunya dan melemparkannya ke sembarang arah. Tanpa melepas gaun yang ia pakai, Gia kembali berjalan melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Tapi sebelum ia membuka kamar mandi, Zain menarik tangannya dan menyudutkannya ke dinding. Gia tersentak kaget saat Zain menarik tangannya. Kau mau apa?" tanya Gia. Ia semakin merasa gelisah kala Zain mengusap lembut pipinya. Satu kecupan mendarat di bibir Gia, membuat Gia terbelalak. "Aku akan memberikanmu obat penawar agar kau terbebas dari rasa gelisahmu," ucap Zain dengan seringai yang menakutkan. Tanpa membiarkan Gia menjawab, Zain menangkap kedua pipi Gia dan menciumnya bibirnya. Tanpa melepaskan ciumannya, Zain menarik tangan Gia dan menjatuhkan tubuh Gia di atas ranjang. Malam itu, Zain berhasil merencanakan misinya. Ia tertawa senang karena sebentar lagi tujuannya tercapai. Tapi berbeda dengan Gia. Hidupnya kini hancur. Malam itu menjadi malam yang menakutkan baginya. Gia kehilangan satu-satunya yang selama ini ia jaga. Hidupnya berakhir di tangan Zain. Entah apa yang akan terjadi pada esok hari. Semesta seolah tak berpihak pada Gia. Ketika esok hari, ketika ia terbangun, semua akan berbeda. Semua tak akan lagi sama. Tak akan ada lagi senyum yang membingkai wajah cantiknya. Yang ada hanya kesuraman, air mata, dan penyesalan. Rasa harap-harap cemas mendera kala sang kekasih hati yang baru ia pacari mengabarkan bahwa dia yang tak lain adalah Gia diperintahkan oleh kakak tirinya untuk mendampingi Zain pergi ke pesta.
Zidane mengkonfirmasi pada Mark tentang permintaan Zayn pada Gia. Apakah memang benar atau hanya akal-akalan Zayn? Dan Mark menginformasikan bahwa Zayn memang benar-benar butuh pendamping. Akhirnya Zidane pun mengizinkan kekasihnya, Gia, untuk pergi mendampingi kakak tirinya. Satu hal yang Zidane sadari kala berjauhan dengan Gia, kekasihnya, ia harus secepatnya melamar Gia dan mempersunting Gia menjadi istrinya. Setelah merencanakan untuk melamar Gia, Zidane dengan semangat menyelesaikan tugasnya. Ia berencana untuk pergi menyusul Gia ke Indonesia dan melamar Gia di Bali. Zidane, sepertinya aku bahagia sekali, tanya Sonya saat Zidane pulang ke mansionnya. Ia melihat wajah putranya berseri-seri. Sebelum Zidane membalas ucapan Sonya, Zidane maju dan langsung memeluk ibu tirinya. Hal yang hampir jarang sekali Zidane lakukan, karena selama ini dia jarang berada di Rusia. Dan itu semua karena kakak tirinya yang mengasingkannya. Zidane, kau kenapa nak? Tanya Sonya. Ia membalas pelukan sang anak tirinya. Ia tak pernah membeda-bedakan antara Zayn dan Zidane. Bagi Sonya, Zayn dan Zidane adalah putranya. Zidane melepaskan pelukannya dari Sonya. Ia memandang lekat wajah sang ibu. Dari semua duka yang ia terima selama hidupnya, ia mensyukuri sesuatu. Ia bersyukur Sonya tak membencinya seperti ayah dan kakak tirinya. Padahal jika dipikir-pikir, harusnya Sonya lah yang membencinya. Mom, jika aku melamar gadis dari kalangan biasa, apa Mommy akan mengizinkannya? Tanya Zidane. Sonya mengelus pipi Zidane putranya. Senyum wanita parubaya itu terlihat teduh di mata Zidane. Dari kalangan manapun, jika menurutmu dia baik dan kau yakin padanya, Mommy tak akan melarangmu. Jawab Sonya. Memangnya siapa yang akan kau lamar? Apa Mommy mengenalnya? Atau dia karyawan di perusahaan kita? Tanya Sonya bertubi-tubi. Pasalnya selama ini ia tak pernah melihat sang putra dekat dengan wanita. Ya, dia karyawan perusahaan kita, Mom. Dia sedang berada di Indonesia dan menemani kakak di sana. Dan aku akan menyusulnya, kemudian melamarnya di sana, ucap Zidane. Ia begitu antusias menceritakan rencananya pada sang ibu. Dek. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zidane, Sonya terdiam. Bukankah yang sedang menemani Zayn adalah Gia? Ucap Sonya dalam hatinya. Wanita yang sangat ia inginkan menjadi menantunya dan menjadi istri Zayn. Kalau begitu, aku pergi ke kamarku dulu, Mom. Aku sudah makan malam di kantor, jadi tak usah menungguku. Pamit Zidane. Ia mencium sekilas pipi sang ibu, kemudian kembali melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Sedangkan Sonya masih diam mematung. Ia bahkan tak menyadari bahwa Zidane telah meninggalkannya dan pergi ke kamarnya. Tidak mungkin. Liris Sonya saat membayangkan bahwa wanita yang dimaksud Zidane kekasihnya adalah Gia. Bagaimana jika itu benar? Sonya tak bisa membayangkan jika itu benar. Maka akan ada pertumpahan darah Zayn dan Zidane. Tidak mungkin. Pasti kekasih Zidane bukan Gia. Ya, pasti tidak mungkin. Ucap Sonya lagi. Ia mencoba menenangkan diri dengan terus menepis pikiran buruknya. Mark. Iya, Mark. Dia pasti tahu sesuatu. Liris Sonya. Meskipun mencoba menyangkal, tetap saja ia takut. Prioritasnya saat ini bukan lagi memikirkan bagaimana cara menjodohkan Zayn dan Gia. Tapi, bagaimana jika Zidane benar berniat menikahi Gia yang dia kehendaki menjadi istri Zayn? Ia tak mau ada pertumpahan darah antara kedua putranya.